arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladhina la khawfun alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Juga kita doakan, kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada saudara-saudari kita, ada juga orang-orang tua kita, ada guru-guru kita di sana yang sekarang sedang semuanya berkumpul di Al-Makatul Mukarramah, Al-Makatul Mukarramah, yaitu di Baitul Muharram, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dalam keadaan rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan dimudahkan dari segala urusan mereka, dan semoga semuanya daripada mereka itu ditunaikan semua rukun-rukun daripada manasik-manasik haji mereka dan umrah mereka. Dan kita yang di sini, semoga Allah panggil kita, semoga Allah jadikan kita sebagai tamunya untuk datang ke rumahnya di Baitullah di Makatul Mukarramah, dan juga kita dapat berziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kita ya Allah, berikan kami untuk dapat berhaji dan berumrah, dan kami dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal umrah wa jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan awal dan juga kita mohon kepada Allah, ya Allah, sampaikan kepada kedua orang tua kami ke tempat ke rumahmu di Baitullah, kita berdoa haji dan berumrah di sana dan berziarah ke makam baginda Rasulullah. Ya Allah, sampaikan kami semua dan anak cucu keturunan kami untuk dapat berhaji dan umrah. Ya Allah, kabulkanlah niat kami, kabulkanlah hajat kami ini, ya Allah. Kapan pun kau menajatkan kami siap, kapan pun kau panggilkan kami siap, ya Allah. Jangan sampai dalam hati kami bertentang daripada rukun haji ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang kepadamu dan orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Ala hadhihi awwalul salihah ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من وصلى إلى حضرة جميع محتاجنا ومسينا والمعلمين وصلى من عزازنا في كل أعمال صالحة وصلى بهذا الكتاب العسكر للإمام أبو زكريا النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله وأصوله وفره وجمله عليه أن الله يجعل برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waba'ad, baik saja kita sambung daripada bacaan kita pada sekali ini, yaitu bab tasyahhud salat. Bab kelewat,
yaitu babul qunuti fi subuh, bab tentang qunut di waktu subuh. Nah, ini bab yang sering menjadi perdebatan dan pertentangan sampai kepada fitnah. Ya. Baik saja kita baca daripada kitab ini. Alamu andal qunut fi sholati subhi sunnah. Diketahui bahwasanya qunut di dalam salat subuh itu hukumnya sunnah. Dari hadis sahih, ya. Menurut daripada hadis yang sahih di dalamnya yang dibacakan di sini Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yazal yaqnutu fi subhi, tidak pernah sekalipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu salat subuh meninggalkan qunut. Ya, di sini dijelaskan lam yazal yaqnutu fi subhi, tidak pernah ditinggalkan oleh beliau Rasulullah qunut di waktu subuh hatta faragat dunia, sampai beliau meninggalkan dunia. Nah, jadi doa qunut ini khususnya di waktu subuh menurut daripada Sayyidina Anas, ya, radhiyallahu an, Rasulullah nggak pernah ninggalin daripada doa qunut. Jadi beliau selalu membaca doa qunut. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Hakim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim yang biasa disebut juga Abu Abdullah di Kitabil Arba'in, di dalam kitabnya yang berjudul Arba'in. Waqal, dan dia berkata hadis sahih, hadis ini sahih. Ya. Alamu ana qunut masru'an indana fi subhi wa huwa sunnah. Bahwasanya qunut menurut daripada kalangan kami di dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnatun muta'akkidah, artinya sunat yang muakkadah. Yang namanya sunat muakkadah itu hukumnya tetap sunnah, tapi sunnahnya ini artinya tetap di bawah wajib. Tapi Rasulullah nggak pernah sekalipun meninggalkannya. Ya, seperti sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh Rasulullah nggak pernah sekali meninggalkannya. Terus sholat qobliyah zuhur, sholat qobliyah asar, ya. Sholat ba'dal maghrib, sholat ba'dal isya, Rasulullah nggak pernah meninggalkannya. Juga sholat witir, ya, Rasulullah nggak pernah meninggalkannya. Demikian pula dalam doa qunut yang sebagian diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW nggak pernah meninggalkan daripada baca qunut di waktu subuh. Lau tarakahu lam tubatilu sholatuh. Seandainya dia meninggalkan daripada qunut, ya, meninggalkan daripada qunut, lam tabatilu sholatuh, maka tidaklah menjadi batal sholat. Kalau dia enggak sholat subuh, enggak baca qunut, maka sholatnya enggak batal. Lakin dia sudah lis-sahwi, akan tetapi dia harus sujud sahwi di sini dituliskan. Sama juga tarokahu abadan au sahwa, sama aja kalau dia meninggalkan qunut itu dalam keadaan dia sengaja atau dalam keadaan dia lupa, maka dia harus sujud sahwi. Wa amma ghair subh, dan mengenai selain sholat subuh, minas sholatil khams, daripada sholat yang 5 waktu, fahal yaqnutu fiha, apakah harus baca qunut di dalamnya? Pertanyaan ini tadi. Ya. Baca enggak? Baca. Hah? Baca enggak? Selain subuh baca qunut juga? Oh enggak. Selain subuh enggak baca qunut? Enggak baca qunut. Ya. Baik. Fi salasa. Ini ada 3 pendapat. Nah, ini kalau ini satu pendapat semua nih, kita baca semua. Ini ada 3 pendapat di sini. Ya, di kitab ini ada 3 pendapat. Abu Syafi'i, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-asahul
masyhur minha, yang sahih, yang terkemuka daripada pendapat itu, ya, daripada ketiga pendapat itu, annahu, bahwasanya in nazala bil muslimin nazalatu qunut, bahwasanya jika ditinggalkan bahwasanya jika ditinggalkan seorang muslim nazalatul qunut, ya, wa illa bahwasanya enggak apa-apa dilakukan pada sholat yang 5 waktu itu dengan membaca qunut. Wa illa fala, akan tetapi jika tidak, ya, akan tapi harusnya tidak semuanya dilakukan dalam sholat itu. Jadi kalau sholat 5 waktu dilakukan dengan baca qunut enggak apa-apa. Wasani, pendapat yang kedua, yakinatun mutlaqan, qunut itu dilakukan pada sholat yang 5 waktu itu adalah mutlak. Kalau mutlak itu artinya ya terserah-serah aja dong, gitu istilahnya. Yang namanya mutlak itu seperti sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, ya. Padahal waktunya adalah waktu yang diharamkan untuk sholat. Ada nggak waktu di dalam waktu sholat? Ada nggak? Ada. Waktu diharamkan untuk sholat, yaitu ba'da subuh, sebelum terbitnya fajar, yaitu ba'da asar, ya, sampai dengan terbenamnya matahari. Itu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Tapi kalau orang yang mau sholat sunat boleh nggak? Kan dilarang buat sholat sunat maksudnya dilarang. Nah, kalau orang yang melakukan sholat sunat boleh, yang namanya sholat sunat mutlak, boleh aja, terserah dia. Ada orang yang habis ngambil wudhu dia sholat. Ada orang yang datang ke masjid sebelum duduk dia sholat, padahal waktunya nggak boleh. Ya. Ada orang yang mau datang ke majelis dia sholat sunat barokah. Ada orang yang dapat rezeki, dapat duit 10.000 aja, dia wudhu dia sholat. Ya, terserah dia dong. Nah, itu namanya mutlak. Nah, di sini juga yang itu mutlak adalah artinya kita terserah saya dong. Saya mau pakai di sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, nggak apa-apa. Ya gitu kan. Itu namanya sholat yang disebut dengan qunut mutlak. Wasalis, yang ketiga adalah la yaqnatu mutlaqan, bahwa qunut itu enggak menjadi qunut yang mutlak. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi enggak boleh dibilang qunut itu mutlak adanya. Jadi enggak semua sholat dipakai dengan doa qunut, begitu. Wa yastahqulu qunut indana, dan disunahkan qunut di kalangan kami, ya, di kalangan mazhab Syafi'i disunahkan untuk qunut. Fil nisful akhir min syahr Ramadan, di dalam setengah bulan yang terakhir, artinya tanggal 15 sampai menjelang malam terakhir pada bulan Ramadan, ya. Itu disunahkan kepada kami untuk sholat membaca doa qunut, ya. Tapi sholatnya sholat apa ini? Yaitu fir raka'atil akhirah minal witir, yaitu di dalam rakaat yang terakhir di dalam sholat witir. Kalau sholat witirnya ada 11, berarti sholatnya rakaat yang 11 itu pakai qunut. Mulai tengah Ramadan, ya, tanggal 15 sampai akhirnya. Ada yang akhirnya 29, ada yang akhirnya 30. Walana wajahi ayyaknatu fiha, dan bagi kami ada juga yang mengatakan bahwasanya qunut itu fi jami'an syahrul Ramadan, di seluruh malam Ramadan.
Jadi ada yang bilang setengah Ramadan, ya setengah yang akhir Ramadan. Ada juga yang mulai dari tanggal 1 sampai tanggal akhir Ramadan pakai baca kunut, tapi di dalam sholat witir yang terakhir. Wajah salis fi jami' as-sunnah wa huwa mas'abu Abi Hanifah. Dan pendapat yang ketiga itu semuanya sunnah, ya. Itu menurut daripada pendapat Abu Hanifah. Wal ma'ruf min mazhabina wal awal, ya. Jadi kalau pendapat dari mulai tanggal 1 sampai tanggal akhir Ramadan itu menurut pendapat dari Imam Abu Hanifah. Tapi bagi kami itu yang pendapat yang pertama yaitu 15 sampai tanggal terakhir. Ya, sebagaimana yang banyak dilakukan kepada orang-orang, ya, seperti yang sekarang. Wallahu a'lam. Alamu anna muhallal kunutu indana fi subhi ba'da rafa'a minar ruku' fi raka'atil tsaniyah. Kapan itu tempatnya untuk kita membaca kunut, ya? Di dalam mazhab kami ini, di dalam sholat subuh setelah rafa'a minar ruku', mengangkat kepala daripada ruku' fir raka'at tsaniyah, yaitu rakaat yang kedua. Jadi ente nggak boleh sholat subuh mentang-mentang sholat subuh baca kunut, rakaat pertama ente udah baca kunut. Jadi harus di rakaat yang kedua. Tempatnya di mana? Tempatnya setelah pembacaan doa zikir iktidal, ya. Setelah tempatnya di waktu iktidal. Wa qala Malik rahimahullah, dan berkata Imam Malik rahimahullah, yaqunutu qabla ruku'. Beliau mengatakan daripada pendapat Imam Malik rahimahullah bahwa kunut itu dilakukan sebelum ruku'. Nah, kalau kita biasanya habis ruku' bangun, ya sami Allahu liman hamidah, baca di kunut. Kalau Imam Malik enggak. Misalnya habis baca wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ihdina fi man hadait. Ya, menurut Imam, siapa namanya? Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah. Jangan lupa itu Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Qala ashabina, berkata sahabat-sahabat kami, falau kunutu Syafi'i, maka seandainya kunut Syafi'i qabla ruku'a, sebelum ruku', lam yuhassibu lahu al-masah, tidaklah tidaklah menjadi sunnah baginya sebagaimana yang sahih. Jadi kalau Imam Syafi'i rukunya setelah kunutnya setelah ruku. Kalau Imam Malik kunutnya sebelum melakukan ruku, ya. Jadi kalau katanya yang menurut mazhab Imam Syafi'i ini nggak boleh katanya sebelum ruku, nggak boleh kunut, harus setelah ruku, ya. Tapi kata pendapat daripada ulama-ulama Imam Syafi'i yang lainnya, nggak apa-apa. Kenapa beliau? Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena pertama, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik memutuskan beristihad demikian bukan tanpa ilmu. Mereka yakin semua. Nah, kita juga harus yakin. Imam Malik berpendapat demikian bukan tanpa ilmu, pasti ada ilmunya. Ya.
Dan Imam Syafi'i sebagaimana yang dilakukan juga kepada kita semua yang kali ini dan sebagian seluruh orang-orang yang melakukannya ketika baca kunut, yaitu ba'da ruku, setelah ruku, dan itu juga ada ilmunya. Jadi mereka semua itu orang-orang yang tidak sembarangan di dalam memutuskan suatu perkara. Ya. Begitu. Makanya ada yang bilang boleh. Nah, yang bilang boleh juga ada ilmunya. Yang bilang nggak boleh juga ada ilmunya. Kita yang nggak punya ilmu, nurut aja. Jangan sok-sokan, sok tahu nanti. Ya, baru apa surat Al-Baqarah aja udah bilang yang macam-macam sama Imam Syafi'i. Ya, jangan. Bol-bol surat Al-Baqarah ya. Alhamdulillah sampai Anas aja apa? Udah coba bilang kunut itu dolala. Jangan. Baik, lanjutin. Kalau seandainya dia melakukan kunut sebelum ruku wa alal asah yaitu, maka dia menurut pendapat yang sahih, maka dia harus mengulangi kunutnya ba'da ruku. Jadi ketika dia baca sebelum ruku baca doa kunut. Yang bilang enggak apa-apa itu dengan syarat dia harus setelah ruku baca lagi kunutnya, ya. Wa yasjuda lis-sahwi, maka dia juga harus sujud sahwi, ya, karena kelalaiannya dia membaca kunut sebelum ruku, ya, gitu. Wakila la yasjud, maka ada juga yang pendapat yang lainnya nggak perlu sujud sahwi, ya. Nanti kita terangkan kok ada yang begini ada yang begitu. Wa amma lafazuhu fala khitiyaru ayyakul fi, dan lafaz daripada kunut itu, ya, marwaina fil hadis sahih, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, fi Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasa'i dan Sunan Abi Ibnu Majah dan Sunan Baihaqi dan wa ghairiha dan yang lainnya bil isnad sahih dengan syarat yang sahih. Kenapa disebut Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah? Kenapa? Apakah dia seorang sunan? Kalau kita sunan itu apa? Sunan itu hampir kayak raja, ya. Raja. Sunan itu artinya sunnah. Maka disebut sunan. Gitu. Jadi sunnahnya, jadi kumpulan para sunnah, kumpulan hadis-hadis Rasulullah, gitu. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ya, dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, siapa Sayyidina Hasan? Cucunya baginda Rasulullah SAW dari Sayyidatul Fatimah Zahra wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau berkata Sayyidina Hasan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepadaku oleh kakeknya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatin aquluhunna fil witir, suatu kalimat yang harus aku baca ketika aku sholat di dalam sholat witir. Maka kalimat itu adalah Allahumma hdini fi man hadait. Apa? Jawab. Allahumma hdini fi man hadait wa hdini fi man afait wa hdini fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa hdini bi rahmatika syarra ma qadait innaka taqdi wa alait wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izu man adait wa rabbana ta'ala alaqal hamdu wa lana qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Barakallahu fiik. Amin. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah, hidayahkanlah aku sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada orang-orang yang Kau beri hidayah. Artinya begitu. Kalau baca, kalau artinya paling enggak sama-sama kita tahu dan maksudnya.
Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah hidayahkanlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Wa afini fiman afait, ya Allah sehatkanlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau sehatkan badan mereka. Ya. Wa tawallani fima tawallait, dan tolonglah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan. Wa barik li fima atait, dan berkahilah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan daripada yang keberkahan. Wa qini syarra ma qadait, wa qini syarra ma qadait, wa qini artinya hindarkanlah aku daripada syarr, kejelekan, ma qadait, dari apa yang telah Engkau tentukan. Ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka sesungguhnya Engkaulah yang mengatur semuanya dan tidak ada yang sanggup mengatur Engkau. Kita diatur sama Allah tapi kita nggak bisa ngatur Allah. Makanya kalau doa minta aja, jangan ngotot. Ini udah doa ngotot lagi. Ente kalau minta sama bos ngotot diomelin nggak? Kejar nggak? Ini tanda tangan nih. Kejar ini. Ini doa ngotot banget sama Allah. Ya, siapa Allah gitu, siapa Allah, kita harus tahu gitu. Wa innahu la yazillu man walai, dan sesungguhnya la yazil, enggak ada yang membuat hina man walai, bagi siapa orang-orang yang telah ditolong Allah. Seandainya kita udah ditolong Allah, kita udah dimuliakan Allah kayak Rasulullah dan para sahabat. Allah memuliakan Rasulullah, Allah memuliakan juga dengan karomahnya Rasulullah kepada para sahabat. Ya, ada nggak yang bisa menghinakan? Coba ente menghinakan Rasulullah. Ya? Nggak usah Allah dan Rasulnya, atau dia atau sama Eca, kalau lah Eca terus. Siapa tuh? Gitu kan ketok lalu. Iya begitu. Nggak ada orang yang udah diangkat derajatnya sama Allah, nggak ada yang bisa menurun derajatnya. Ya. Orang yang udah dikasih kekayaan sama Allah, nggak ada yang bisa memiskinkannya. Dan orang yang udah dimiskinkan Allah, nggak ada yang bisa dijadikan dia kaya. Begitulah. Tabaraka Rabbana wa ta'ala, ya Allah, sungguhnya Engkaulah pemilik daripada kemuliaan dan sungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Agung. Ya. Kalau Tirmizi, nah jadi doanya cuma sampai situ. Ya. Allahumma hdina fiman hadait. Ayo kita baca. Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdini. Allahumma hdini. Allahumma hdini fiman hadait. Wa afini. Fiman afait. Wa tawallani. Fiman tawallait. وبارك لي فيمن أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعالى. Begitu aja sebenarnya. Ya. Kalau Tirmizi berkata, Imam Tirmizi hadza hadisus hasan, maka hadis ini hasan, baik, ya, bagus. Qala wala ta'rifu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan juga oleh Imam Tirmizi, aku enggak pernah mengetahui hadis yang lain daripada hadis ini yang dari Rasulullah. Jadi yang cuma dari Rasulullah doa aku cuma ini doang. Perhatikan, yang dari Rasulullah doa kunut cuma ini doang, sampai dengan Rabbana wa ta'ala fil qulubi syai'an ahsanu min hadza wa fi riwayati zikru hal Baihaqi, dan di dalam riwayat yang diingatkan oleh Imam Baihaqi an Muhammad
bin Al-Hanafiyah, ya, bahwasanya Muhammad Al-Hanafiyah, nah ini ada lagi Muhammad Al-Hanafiyah, wa huwa ibnu Ali bin Abi Thalib, dia adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, berarti saudaranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya. Fastahibu, qala, berkata beliau, in hadha du'a huwa du'aul ladzi kana Ali yad'u bihi fi sholatil fajri fi qunutih. Ini doa yang tadi, Allahumma hdini fiman hadait sampai Rabbana wa ta'alain, itu adalah doa yang selalu dibaca oleh bapaknya. Bapaknya siapa? Tadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di dalam setiap sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat subuh. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu membaca doa ini di waktu subuh, nggak dibaca. Demikian juga anak-anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Demikian juga cucu-cucunya. Terus sampai dengan kita. Kalau kita baca berarti menurut daripada sesuai sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Ali dan keturunannya. Apa mungkin Sayyidina Ali ada? Kalau bukan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu. Lalu ditambahkan di sini wa istahibu ayyakula. Akhirnya ada doa, ya, ditambahkan juga di sini dalam doa kunut tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Nah, jadi tadi sampai tabarak rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala rasulillah, salawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, ya, nabiyil ummi, gitu. Jadi ada juga yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Bahwa ja'a fi riwayatin nisa'i fi hadzal hadisi bi isnadi hasan, bahwa sanadnya ini hasan, yaitu wa sallallahu ala nabi. Jadi kalau kita akhir baca doa qunut wa sallallahu ala nabi, wa sallallahu ala nabi, boleh tambahin wa sallallahu ala sayyidina wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, enggak sampai atau salawat. Itu yang banyak salawat, baca salawat sampai komplit juga enggak apa-apa, ya. Baca salawat sampai hari juga enggak apa-apa, gitu. Yang penting tambahin salawat. Kunut ini macam-macam, ada yang kunut Sayyidina Umar, ya, atau yang biasa kita sebut dengan kunut nazilah. Yang ada kunut para sahabat yang lain juga macam-macam. Yang terpenting daripada kunut ini adalah kunut itu adalah doa. Jadi sebatas yang tadi diajarkan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah, Allahumma hdina fiman hadait sampai tabarak rabbana wa ta'ala, ente mau tambahin juga enggak apa-apa, gitu. Atau ente mau punya urusan sendiri, doa sendiri, ya, tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Ya kan nggak boleh kita sholat pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Itu dari bahasa Arab nggak. Kalau nggak ngerti bahasa Arab itu yang diajarkan Rasulullah juga udah komplit, ya. Tadi jangan wah, kita dari berhenti lama buat kitab dulu. jangan. Kalau nggak buka Google Translate, jangan. Udah aja yang diajarkan Rasulullah. Karena kunut itu doa, dan doa apapun boleh untuk dilakukan sebagai doa kunut, sepanjang kunut itu ditempatkan di tempat ba'da ruku, sebelum sujud. Lalu permasalahannya, bilang amin enggak? Amin, bilang amin, karena doa harus diucapkan dengan kata amin. Baik imam maupun makmum bilang amin, terutama orang makmum, ya, karena imam meneruskan daripada doanya, ya. Kalau sholat sendiri bilang amin ya, nggak usah. Imam juga kan nggak usah bilang amin ketika sholat
Kalau suratul Fatihah, imam juga bilang Amin. amin, karena baginda juga bilang Amin. amin. Lalu ngangkat tangan atau enggak? Masih direkam nggak? Angkat. Masih. Nah, enggak usah orang terus. Kunut, angkat tangan, ente. Angkat tangan enggak? Ikram. Angkat. Angkat tangan. Angkat tangan. Perkara angkat tangan atau enggak, bebas aja. Ya, bebas aja. Pertama, angkat tangan bebas aja. Ente mau angkat tangan, ente nggak mau angkat tangan, terserah ente. Ya gitu. Bilang amin ya. Ente mau bilang amin, mau nggak bilang amin, terserah ente. Perkaranya bebas aja. Nih, garis bawah kunut. Ya, nanti ketemu ujungnya. Bilang amin, bebas aja. Angkat tangan, bebas aja. Ente mau angkat tangan mau enggak. Habis angkat tangan, selesai doa kunut, ngusap muka lah. Pusat. Mau ngusap mau enggak, bebas aja. Bebas aja. Itu sekarang bebas semuanya. Kalau yang amin, ya, orang baca doa kita amin artinya kabulkanlah ya Allah, ya, luluskanlah ya Allah, begitu, ya. Mungkin dari salah satu kita ada yang dikabul sama Allah, ya, atau diri kita sendiri mohon pada Allah dan dikabul sama Allah, walaupun bukan lisan kita yang mengucap, ya, begitu. Al-Fatihah kan bukan lisan kita yang mengucap ketika kita sholat berjamaah, maka kita bilang amin. Lalu angkat tangan. Ada yang bilang nggak boleh angkat tangan. Bahkan kunut sendiri nggak boleh kan? Ya. Yang mau angkat tangan mau nggak terserah. Yang mau ngusap mau nggak. Semuanya ada. Hadis mengenai angkat tangan ada. Hadis mengenai mengusap wajah setelah doa ada. Permasalahannya katanya ada hadisnya. Hadisnya ada. Hadisnya ada. Kunut juga hadisnya ada. Katanya. Cuma kenapa subuh doang? Yang diperkara kok jadi begitu? Nah ini udah ada hadisnya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah nggak pernah ninggalin kunut sampai akhir hidupnya. Begitu. Lalu hadisnya mau soheh, apa hadisnya itu enggak soheh, hadisnya dibilang hadis doi, itu tergantung para ulama yang menakarnya, bukan kita. Itu siapa? Itu yang bilang hadis itu doi siapa itu? Gitu. Ya. Ulama-ulama itu yang bilang hasan, yang bilang hadis itu soheh, itu ulama-ulama baheula. Ulama dulu yang belum tercemar dengan kehidupan seperti orang-orang zaman sekarang. Benar-benar dekat dengan Rasulullah zaman itu. Ilmunya tinggi. Jangan sembarangan itu bilang orang itu mengajarkan suatu kesesatan. Seperti ada contoh, ya. Awal yang bilang doib, yang bilang hasan, ente mau terima yang mana? Kalau ente bilang doib, ente nggak usah lakuin. Kalau ente bilang hasan, kita yakin dengan ulama itu, ya udah kita lakuin. Ente nggak boleh bilang kita melakukan bid'ah, dan kita nggak boleh bilang mereka ini adalah orang-orang yang nggak tahu, gitu. Artinya asik-asik aja bro. Kita sama-sama Allah dan Rasulullah, ya. Kita begitu aja, asik-asik santai-santai aja, ya. Asik-asik santai-santai aja. Toh kiamat akan menimpa kita semua. Gitu kan, pertanggungjawaban akan kita terima di akhiratnya. Santai aja, jangan bilang itu, jangan terlalu keras juga begitu. Itu juga bisa keras, gitu kan. Kalau masalah doib dan hasan, ya kita lihat dulu siapa yang ngomong. Kalau saya percaya sama dia, karena dia adalah ulama yang terpilih, ya, ilmunya enggak sembarangan, ilmunya mumpuni, makanya kita beracu kepada mereka. Kenapa bukan beracu kepada Rasulullah? Kita beracu kepada Rasulullah. Orang mereka juga beracu kepada Rasulullah, ya gitu.
Terus selanjutnya begini, ini permasalahan ketika ente nanti menghadapi daripada suatu permasalahan yang demikian, ya. Seperti begini, ada orang yang mengatakan suatu ulama kita ini ulama sesat. Contohnya ada pernah orang yang mengatakan daripada Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, kenal nggak? Beliau adalah Tuan Guru Sekumpul yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Ada yang bilang katanya sesat. Dalam suatu pengajaran beliau ada yang bilang ngajarin sesat. Siapa itu? Tuan Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul dibilang sesat. Kalian tahu nggak ketika beliau meninggal? Jadi bukan masalah senyumnya, nanti lo tahu. Fadilahnya dengerin. Ketika beliau meninggal, ya, itu orang mau kerja pulang lagi. Kenapa? Kantornya tutup. Orang mau kerja pulang, kantornya tutup. Nggak ada kendaraan, transport nggak ada, berhenti semua. Warung tutup. Beliau meninggal. Ada radio pengumuman ini diberitakan bahwa Tuan Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul wafat. Tutup semua. Kantor udah sampai kantor suruh pulang. Pegawai negeri pegawai swasta suruh pulang. Libur hari itu. Ada orang meninggal kayak gitu. Itu sesat. Itu yang bilang sesat. Meninggalnya kayak gitu. Semua libur. Ngumpul semua di Sekumpul. Sekumpul itu nama daerah. Ngumpul semua di Sekumpul. Tuh. Saya mau nggak meninggal kayak gitu? Ya, ilmunya harus tinggi dulu. Husnul khotimah aja deh. Nah, Tuan Guru itu ketika baru buka majelis taklim 5 orang yang hadir. Terus dia buka. Lama datang. Berapa tahunan bro, orang pada tahu. Ya itu kan kayak kebanyakan orang-orang alim. Ya nanti sih nggak ngajarin orang banyak, sedikit orang banyak, sedikitnya orang juga sama aja, nanti ngajarin. Itu kita 2010. Lanjut kayak yang tadi, masalah angkat tangan, masalah ngusap wajah, ya. Bahkan masalah baca kunut sendiri itu terserah ente mau baca mau enggak terserah ente. Kalau aneh baca ente jangan salahin, gitu kan. Nah kalau kita sholat di tempat orang yang baca kunut, sewajarnya kita mengucap amin. Karena kenapa? Imam harus diikuti. Ente baca sholat dengan imam yang baca kunut, terus ente diam nolak ke kunut, ente nggak ikut jamaah berarti. Ente nggak ikut dalam sholat jamaah karena menolak imam, bertentangan dengan imam. Makanya nanya-nanya dulu, ini masjidnya ajannya 2 kali sekali gitu kalau mau masuk masjid. Jadi jangan nyebarin fitnah, ya. Kalau imamnya baca kunut, ya kita ikut baca amin. Kalau imamnya baca keras. Kalau imamnya nggak baca kunut, ya kita juga enggak. Perhatikan Al-Fatih. Ya kita dengan masyarakat Syafi'i, kalau imam kita nggak baca kunut, jangan ente maksain baca kunut. Ente nanti jadi fitnah. Tempatkan diri ente di mana ente bertempat. Gitu. Paham nggak? Paham ya. Jangan ente maksain baca kunut. Imam Syafi'i itu pernah tinggal di Mekah sebelum beliau berangkat ke Mesir. Pernah tinggal di Mekah. Mekah itu nggak baca kunut. Apakah Imam Syafi'i maksain? Enggak.
Saya tidak maksain. Di mana tempat beliau ikutin aturan-aturannya. Ya. Maka ketika orang angkat tangan, ente angkat tangan jadi fitnah nggak? Jadi fitnah. Ente nyalahin orang yang ngusap muka. Ente yang setelah doa jadi fitnah nggak? Jadi fitnah. Karena ente minta dia. Apa salahnya sih orang habis angkat tangan terus ngusap muka, salah nggak? Nggak salah. Ya, karena ada hadisnya. Kecuali yang diusap muka-mukanya muka orang lain. Baru disenyum. Habis silang amin. Udah deh. Gablok. Bukan deh. Nah, itu beda nih. Beda kan di orang lain. Asap Soekarno. Orang muka-mukanya sendiri yang diusap, bukan muka orang lain. Ya kan nggak salah kan? Nggak salah. Masya Allah, diusap muka orang lain. Amin. Terus bacanya kenceng apa enggak? Nah, yang terakhir nih, bacanya kenceng apa enggak? Jahar apa sir? Kunut? Hah? Ada berbagai macam pendapat. Ada yang bilang bacanya jahar, orang bisa dengar, ya. Orang sampai bisa dengar sehingga orang bisa mengucapkan amin. Ada orang bacanya pelan, orang baca pelan, sampai masih bisa dengeran sama yang dekat-dekatnya. Tapi orang yang dekat itu bisa bilang amin dan jemaah yang di belakang lainnya bilang amin juga, begitu kan? Ada yang nggak kedengeran sama sekali. Nah kalau yang nggak kedengeran sama sekali, kita baca sendiri. Artinya setelah sami Allahu liman hamidah itu ada zikir kita. Allahumma Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Iya, hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi. Ya. Kan sebentar tuh. Allah sami Allah liman hamidah. Allah Rabbana walakal hamd. Nah kalau imamnya berhenti agak lama artinya saktah ya, saktah jeda lama. Kita berpikir kalau imamnya nggak baca kunut, berarti imam ini adil. Paham nggak adil? Adil, karena dia mengasih saktah untuk orang yang biasa baca kunut untuk baca kunut. Tapi kependekan waktunya. Kunut itu nggak perlu sampai habis. Allahumma inna min hadai mu'afiyah min hadai wa dawlana fi mutawali wa inna min ma'adai wa inna syarafa qadai sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allahu Akbar. Kata Allahumma inna min hadai wa inna min hadai Imam udah Allahu Akbar, itu langsung Allahu Akbar. Kalau Allahumma inna min hadai wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allahu Akbar. Jadi masalah begitu saudara. Tuh, jadi seandainya kita sholat di tempat yang tidak baca kunut, ya, kita nggak perlu angkat tangan supaya menghindari ente bacanya sir. Artinya bacanya sir juga jangan dalam hati, tetap agak dilisanin, cuma diri kita yang sendiri yang dengar, ya. Allahumma inna biman hadai sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allahu Akbar. Nanti masuk baca dapat itu. Fikih itu harus pintar, karena apa? Fikih itu paham, orang paham harus orang pintar. Begitu, saudara. Ya, paham ya? Paham, saudara. Jadi jangan orang meninggal senyum, ya. Bukan masalah senyum, ya. Banyak orang yang meninggal senyum, ketawa juga banyak. Orang habis ketawa dan meninggal, ngakak, bukan senyum lagi ya, ngakak. Nah, gitu. Lalu kalau sholat 5 waktu dia pakai kunut, bagaimana? Mutlak. Ya betul lah. Bacanya jahar atau sir?
Yang mana sih, yang mana jahat. Nah, kalau sholatnya jahar. Kalau sholatnya sir. Ya, kalau sholat sir dibaca kunutnya jahat boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang masalah semuanya nggak salah. Ya, santai-santai aja kok. Ya. Yang nggak santai itu adalah orang-orang yang nggak punya duit. Punya duit. Nah itu, kita santai aja kok. Ya, itu mau baca jahar, baca sir, santai kita santai orang. Nggak masalah. Yang nggak santai itu orang yang nggak punya duit, nggak punya duit. Santai nggak orang nggak punya duit. Itu mau beli rokoknya susah. Ya baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, kita tutup daripadanya. Kenapa?